Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah materi tentang kurva normal. Ini adalah salah satu materi terakhir sebelum kita UTS. Hari ini kita akan membahas tentang kurva normal, yaitu ciri-ciri dan luas daerahnya dulu. Jadi ini adalah materi berupa teori. Kurva normal ini ciri-cirinya bentuknya itu seperti lonceng atau genta, yaitu seperti pada gambar di samping ini, teman-teman bisa lihat. Ini bentuknya seperti lonceng terbalik, seperti lonceng atau genta. Nah, kurva normal ini besarannya bentuknya itu simetris, sehingga besaran antara yang sisi kanan dan di sisi kiri ini sama. Apabila dilipat itu akan sama persis. Jadi nanti besaran wilayahnya atau luasan wilayahnya itu identik atau sama. Seperti itu. Kurva normal ini sebenarnya dibuat dari adanya histogram. Teman-teman tahu grafik histogram? Grafik histogram yang titik-titik tengahnya nanti dilegendkan, sehingga ini ada garis vertikal frekuensi, di sini nilai variabel atau X. Jadi ini di sini adalah nilai-nilai frekuensinya, di sini adalah nilai-nilai X-nya atau nilai variabelnya. Nanti di sini adalah angka 0. Di situ adalah 0. Jadi semakin ke atas frekuensi akan semakin besar, dan semakin ke atas frekuensinya akan semakin besar atau tinggi, dan ini nilai variabel semakin ke kanan juga nilainya akan semakin besar. Sehingga ciri-ciri selanjutnya yang teman-teman perlu perhatikan berarti nilai X yang mendapatkan frekuensi tertinggi ini sini, frekuensi tertinggi itu adalah nilai X yang berada di tengah ini, atau nanti rata-rata ini biasanya berada pada frekuensi tertinggi. Dan nilai X yang tertinggi itu berada di ujung kanan kurva, dan nilai terendah itu berada di ujung kiri kurva. Ini tinggi, nilai tertingginya, ini nilai terendahnya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, ekor kurva memanjang hingga tidak terhingga dan tidak akan pernah berpotongan dengan absis. Absis itu adalah ini yang mendatar atau garis horizontal, ini adalah absis. Jadi tadi ekor-ekor kurva ini akan memanjang sampai jauh ke sana, terus sampai tidak terhingga, tetapi tidak pernah akan berpotongan dengan garis absisnya ini. Jadi dia hanya akan sejajar terus dan tidak akan pernah berpotongan, seperti itu. Kemudian nilai min, median, dan modus itu sama berada di tengah kurva di sini. Pada garis ini, pada nilai yang ada di tengah ini ya. Tadi kan di sini adalah absis, ini frekuensi. Di sini adalah nilai X-nya. Nah, nilai min, median itu berada di nilai yang di tengah di sini. Mungkin di sini kalau ada angka-angkanya, ada angka kayak entah itu, mungkin kalau nilai ada yang dapat 50, terus kemudian di sini 60, 70, semuanya rata-ratanya ada di 80, berarti nilainya akan tinggi-tinggi. 90, 100, seperti itu. Jadi mungkin rata-ratanya ada di 60. Jadi nanti nilai terendahnya 50, nilai tertingginya berarti mungkin 110. Seperti itu. Ekor kurva, entah itu ekor yang di bagian kiri
maupun di bagian kanan itu memiliki nilai frekuensi terendah. Jadi frekuensinya paling rendah karena kan paling landai ini. Jadi ekornya itu berada di kiri kurva maupun di kanan kurva, itu frekuensinya paling rendah. Sedangkan di tengah-tengah kurva yang ini tadi, itu nilai frekuensinya paling tinggi. Nah, untuk luas daerah kurva, jadi ini semua yang diobserv ini, itu dihitungnya adalah 100%. Nah, luasan wilayahnya kalau keseluruhan ada 100%. Nah, luasan kurva yang 100% ini sebenarnya dibagi menjadi 6 bagian luas wilayah dengan satuan SD, standar deviasi. Jadi, ini adalah SD, bukan SD ya, ini SD juga. Jadi ini yang garis tengah tadi, ini yang berada di tengah itu adalah min. Jadi apabila SD yang berada di kiri min, ini SD1 ini bertanda minus, negatif, sedangkan SD yang berada di kanan kurva itu tandanya positif. Ini SD yang di sebelah kiri min adalah negatif dan SD yang di sebelah kanan bertanda positif. Nah, ini untuk luasan wilayahnya dari min ke positif SD1 itu luas wilayahnya ada 34,13%. Itu sama jaraknya atau luasnya dari min ke minus 1 SD. Begitu juga luas wilayahnya dari dari positif 1 SD ke positif 2 SD itu sama dengan negatif 1 SD ke negatif 2 SD. Seperti itu. Begitu juga dengan luas wilayah dari positif 2 SD ke positif 3 SD itu sama dengan luas wilayah negatif 2 SD ke negatif 3 SD. Sedangkan luas wilayah umpamanya dari min ke 2 SD, maka teman-teman tinggal tambahkan saja ini. Tambahkan saja yang di wilayah 34,13 ini ditambah 13,59. Jadi luas wilayah dari min ke positif 2 SD adalah penambahan dari luas wilayah ini. Penambahan dari dua luas wilayah ini. Kemudian untuk yang luas wilayah dari min ke positif 3 SD itu teman-teman tinggal tambahkan ketiga wilayah ini, yaitu luas wilayah yang 34,13 ditambah 13,59 kemudian ditambah 2,27 seperti itu. Nah, perhitungan yang di sebelah kanan kurva ini sama dengan perhitungan di sebelah kiri kurva ini. Yang berbeda hanya tandanya, kalau di kiri itu minus, kalau di kanan itu positif. Seperti itu. Nah, ini penjelasan yang tadi, teman-teman bisa baca lebih jelasnya. Nah, ini yang terpenting teman-teman harus tahu. Karena kita sudah mendekati minggu-minggu UTS, minggu depan kita sudah UTS, teman-teman di kelas 23F dan kelas-kelas lain, tolong memastikan jadwal UTS-nya. Tolong dibuka sianya, di sana ada jadwal UTS, teman-teman silahkan buka. Kapan, hari, dan waktunya, tolong dipastikan. Kapan jadwalnya, kemudian materi UTS itu dari materi pertama sampai materi variabilitas. Soalnya berbentuk esai, seperti tugas, dan soal UTS itu akan diupload sesuai jadwal UTS.
Jadi tolong perhatikan jadwal UTS-nya teman-teman. Kemudian pengerjaan soal akan diberi waktu selama 3 jam. Oke, jangan sampai ketiduran. Jangan sampai bilang lupa jadwal. Tidak ada. Nanti setelah dikerjakan dalam 3 jam, teman-teman akan hasil pengerjaannya tolong di-scan, kemudian diberi nama file ini, dan di-upload di link yang sudah nanti akan disediakan. Jadi nanti di e-learning akan saya sediakan link khusus untuk mengupload hasil UTS. Begitu caranya mengupload dan sebagainya seperti teman-teman mengupload tugas mingguan. Nah, itu nanti akan saya kasih link Google Drive dengan format seperti ini. Nanti teman-teman silahkan upload ujiannya. Nanti dari jadwal UTS saya beri waktu 3 jam untuk mengupload di link Google Drive yang disediakan. Nah, ini untuk teman-teman yang berhalangan untuk mengikuti UTS pada jadwal yang sudah disediakan. Untuk teman-teman yang kelas malam maupun hari Sabtu, apabila berhalangan mengerjakan UTS di waktu atau jadwal yang sudah ditentukan, silahkan teman-teman melakukan UTS susulan dengan ketentuan yang ada di website. Di websitenya fakultas ada ketentuannya di sana. Teman-teman nanti harus mengisi formulir dan memberikan alasan secara resmi kenapa tidak bisa mengikuti UTS sesuai jadwal. Jadi tolong teman-teman pastikan di sana. Setelah itu lihat ketentuannya di website bagaimana UTS susulan itu akan dilaksanakan. Seperti itu. Dari saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.